Oke, welcome back my channel. Nah, di video kali ini kita akan membahas soal STS, PTS, dan UTS. Nah, sumatif tengah semester, semester 2 atau semester genap sekolah dasar, kurikulum merdeka. Nah, di sini biasanya tulis nama kalian, kelas 4, terus nomor absen, hari dan tanggalnya, mata pelajaran IPAS, ilmu pengetahuan alam dan sosial. Waktunya 90 menit. Lanjut yang nomor 1. Kita blok dulu. Ini menjadi hitam. Oke, seperti itu. Oh, ini belum menyasar ya. Nah, oke, sorry. Lanjut nomor 1. Ken Arok adalah raja yang memerintahkan kerajaan A. Kutai, B. Singasari, C. Sriwijaya, dan D. Majapahit. Nah, Ken Arok itu jelas memerintahkan kerajaan mana? Jawabannya adalah yang B. Ken Arok itu memerintahkan kerajaan Singasari. Soal berikutnya nomor 2. Indonesia memiliki sebuah kerajaan yang berada di Jawa Tengah. Kerajaan ini merupakan kerajaan Islam pertama di Jawa yang dipimpin oleh Raden Patah. Kerajaan yang dimaksud adalah A. Kerajaan Samudra Pasai, B. Kerajaan Demak, C. Kerajaan Kutai, dan D. Kerajaan Majapahit. Nah, di sini kan berada di Jawa Tengah. Kerajaan ini merupakan kerajaan Islam pertama di Jawa yang dipimpin oleh Raden Patah. Jawabannya adalah kerajaan yang maksud itu kerajaan Demak. B. Raja yang menggantikan Raden Patah yang mendapat julukan Pangeran Sabrang Lor adalah A. Adipati Unus, B. Hayam Wuruk, C. Kertanegara, dan D. Ken Arok. Nah, di sini raja yang menggantikan Raden Patah adalah yang A. Adipati Unus. Soal nomor 4. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini gambarnya. Berdasarkan gambar di atas, pernyataan yang sesuai adalah A. Bangunan tersebut merupakan peninggalan kerajaan Hindu. B. Bangunan tersebut digunakan umat Kristen untuk beribadah. C. Bangunan tersebut termasuk peninggalan agama Islam. D. Bangunan tersebut dipengaruhi oleh agama Buddha. Nah, ini bangunannya ini merupakan peninggalan agama Islam. Jawabannya adalah yang C. Sudah jelas. Soal berikutnya nomor 5. Bentar, seharusnya ada inter. Dihapus dulu. Kena di apa namanya tadi ya, kita enter dulu sampai kelihatan. Oke, nah seperti ini. Soal nomor 6. Sumber daya alam yang digunakan manusia untuk bahan bakar adalah A. Batu bara, B. Tembaga, C. Aftur, dan D. Minyak bumi. Nah, sumber daya alam yang digunakan manusia untuk bahan bakar ini jelas jawabannya adalah yang D. Minyak bumi. Kalau batu bara untuk bisanya kereta api, tembaga ini bukan, aftur ini untuk pesawat. Seperti itu. Yang jelas jawabannya adalah minyak bumi. Nomor 7. Kondisi geografis wilayah Indonesia yang beragam berdampak pada keragaman jenis-jenis pekerjaan masyarakat. Masyarakat yang tinggal di pegunungan sebagian besar bekerja sebagai A. Buruh, B. Penambang, C. Petani sayur, dan D. Petani padi.
Nah, di pergunungan ini sebagian besar bekerja itu karena keberagaman tadi, dampaknya ini bermacam-macam sesuai dengan daerahnya. Kalau di pergunungan itu adalah jawabannya adalah yang C, petani sayur. Kalau petani padi ini khusus untuk dataran rendah. Buruh bukan, penambang juga bukan. Soal berikutnya nomor 8. Perhatikan gambar berikut. Kegiatan ekonomi pada gambar di atas bergerak di bidang A. Industri, B. Pertanian, C. Pertambangan, dan D. Perkebunan. Nah, ini sudah jelas. Ini merupakan di pertambangan. Jawabannya yang nomor 8 adalah yang C. Pertambangan apa? Ini pertambangan ini mencari emas. Soal berikutnya nomor 9. Penduduk yang tinggal di dataran tinggi biasanya bekerja A. Perkantoran, B. Perikanan, C. Perindustrian, dan D. Perkebunan. Nah, tahu di bukit-bukit itu di dataran tinggi itu pekerjaannya adalah perkebunan. Cocoknya kalau perikanan ini di pantai. Perindustrian dan perkantoran ini di kota-kota besar. Seperti itu. Jawabannya pertanyaan yang nomor 10. Kehadiran masyarakat pendatang di sekolah disebabkan oleh perbedaan kekayaan alam, B. Mencegah terjadinya akulturasi, dan D. Lahan pertanian semakin berkurang, C. Terus tadi lahan pertanian semakin berkurang, D. Sumber daya alam yang tepat habis ini. Oke. Nah, seperti itu. Jadi kehadiran masyarakat pendatang ini disebabkan oleh apa? Ya, jawabannya adalah yang perbedaan kekayaan alam. Karena kekayaan alam itu jadilah pendatang datang untuk tinggal di situ. Karena kalau tidak ada kekayaan alam, mereka tidak akan tinggal seperti itu. Soal berikutnya nomor 11. Bahasa yang digunakan masing-masing daerah dinamakan A. Bahasa gaul, B. Bahasa daerah, C. Bahasa nasional, dan D. Isyarat. Ya, jelas ini kan dinamakan daerah. Jelas jawabannya bahasa daerah yang B. Kalau bahasa daerah berkumpul jadi satu di satuan daerah, misalnya dari daerah Jawa, skala besarnya terus di daerah Kalimantan, itu bahasa daerahnya berbeda-beda. Jadi disatukan dengan bahasa Indonesia Raya. Bahasa Indonesia ya, jadi bahasa nasionalnya. Nomor 12. Bahasa daerah di Kepulauan Riau adalah A. Gayo, B. Batak, C. Minang, dan D. Melayu. Kepulauan Riau ini bahasa daerahnya sudah jelas adalah Melayu, D. Ini sudah di daerah di Kepulauan Riau itu adalah bahasa Melayu. Suku nomor 13 ya. Suku Batak berasal dari A. Lampung, B. Sumatera Selatan, C. Sumatera Utara, dan D. Kalimantan. Ya, tahu suku Batak ini berasal dari Sumatera Utara. Jawabannya C. Nomor 14. Pakaian adat Sele berasal dari A. DKI Jakarta, B. Kalimantan Barat, C. Maluku, dan D. Bengkulu. Sele ini berasal dari daerah, ya jawabannya adalah C. Maluku. Itulah mengapa pakaian adat itu berbeda-beda dari DKI Jakarta, Kalimantan Barat, Maluku ini, Bengkulu itu tidak sama pakaian adatnya. Pakaian daerah masing-masing itu ada dan berbeda. Makanya kalau Cele ini berasal dari Maluku. Soal nomor berikutnya 15. Rawon adalah makanan khas A. Jawa Timur, B. Ambon, C. Bengkulu, dan D. Maluku. Nah, rawon ini nomor 15 jawabannya adalah yang A. Itu Jawa khas Jawa Timur.
Oke, nomor berikutnya. Nomor 16, suku yang berasal dari Jawa Tengah. Nah, Jawa Tengah sekarang. Nih. Suku A, Sunda, B, Jawa, C, Bugis, dan D, Tengger. Nah, jelas ini berasal suku Jawa karena sudah Jawa Tengah. Berasal yang paling jawabannya adalah B. Nomor 17. Di mana ini jawabannya nih? Oke, kita enter dulu lagi. Ada enggak? Nah, ini. Rani mendapat oleh-oleh dari bibinya, suatu makanan yang berisi daging yang diolah seperti semur, kentang, buncis, dan daun selada. Nah, pernyataan yang benar berdasarkan ilustrasi tersebut adalah Rani mendapat pempek, B, kuah masakan tersebut bening, C, makanan tersebut berasal dari Solo, dan D, sajian saat lebaran di Jakarta. Nah, jadi sesuai dengan ilustrasi di atas, Rani itu mendapatkan khas berasal dari Solo. C jawabannya. 20, ini hilang 20 ya. Ini 20 ke sini tadi. Kue lontar adalah makanan khas daerah A, Jawa Tengah, B, Aceh, C, Papua, dan D, Kalimantan. Ya, kue lontar ini jelas jawabannya adalah nomor 18. Ini jawabannya ada C, dari Papua. Kue lontar ini berasal dari Papua. Oh, ini lumayan, seharusnya di sini kita hapus dulu. Oke, berarti bergeser ke sini. Nah, ini dia nomor 19. Seperti itu. Oke. Kalau ini kita enter juga. Oke, sorry lama. Nah, berarti ini karena tadi diperbesar, jadi soalnya naik dan lainnya turun, jadi tidak seimbang. Oke, soal nomor berikutnya tadi nomor 19. Alat musik pada gambar di atas berasal dari daerah ini. Misalnya kita besar seperti ini dia. Nah, dari mana? Oke, A, Jawa Barat, B, Jawa Timur, C, Jawa Tengah, dan D, Papua. Ya, jawabannya adalah gambar itu gambar alat musik berasal dari Jawa Barat, A. Soal berikutnya nomor 20. Edo sangat menyukai makanan khas dari daerahnya, yaitu papeda. Makanan ini diolah dari sagu. Ia biasa makan papeda bersama ikan bumbu kuning. Berikut alat musik tradisional yang berasal dari daerah tempat tinggal Edo adalah, nah ini dia soalnya membahas makanan, tapi yang ditanya ini alat tradisionalnya. Hai. Yaudah, apakah A, B, C, dan D? Nah, ini daerahnya, oh ini daerah yang disebutkan ya. Kalau ini papeda dari daerah mana? Nah, seperti itu. Terus contohnya alatnya, tradisionalnya seperti itu. Ini berarti kayaknya kita mau jawabannya adalah yang A ini, benar. Benar. Yang A. Nih. Soal esai. Kerajaan Sriwijaya terletak di Kerajaan Sriwijaya ini terletak di tepi sungai besar semua, tepi sungai Musi. Oke, Sungai Musi, Palembang. Jawabannya adalah ini. Ini merupakan letak dari Kerajaan Sriwijaya. Raja yang mendapat
mendapatkan julukan ayam jantan dari timur adalah raja yang memerintahkan kerajaan Goa dan Gorontalo. Nomor 23. Kekayaan alam buatan yang dapat dimanfaatkan sebagai irigasi adalah, ya jelas ini jawabannya waduk. Ini merupakan dimanfaatkan di pertanian itu waduk. Nomor 24. Peternakan dan perikanan merupakan mata pencarian di wilayah dataran rendah. Nah, kalau dataran tinggi seperti di pergunungan, perbukitan itu untuk perkebunan juga sama. Ini perikanan, ini peternakan dan perikanan itu di dataran rendah. Nomor 25. Tumbuhan yang dijumpai di tepi sungai adalah tumbuhan apa? Ya, pohon kelapa. Di tepi pantai ini ya. Kalau di tepi pantai ini banyak pohon kelapa. Patih kerajaan Majapahit yang terkenal dengan Sumpah Palapa adalah, ya, Mahapati Gajah Mada. Mahapati Gajah Mada. Nah, terkenal. Nomor 27. Tari Saman dan Mauseukat berasal dari daerah. Nah, cepat aja saja, nanti kalau kecepatan dijeda aja videonya, dicatat di bukunya. Kalau pertanyaannya seperti ini, jawabannya seperti ini. Tari Saman itu berasal dari daerah Aceh. Nomor 28. Bahasa Jawa memiliki jenis huruf sendiri yang dinamakan aksara Jawa. Nomor 29. Kerak telur merupakan makanan tradisional suku Betawi. Lanjut, nomor 30. Makanan dengan sayuran yang direbus, dipadukan dengan singgur sapi dan tahu tempe, serta bumbu petis dan kacang khas dari Jawa Timur, yaitu makanan rujak Cianjur. Rujak Cinggur. Kan Cianjur ya, rujak Cinggur. Nah, soal yang esai ini lumayan panjang dan jawabannya pun pendek, sementing sesuai dengan pemahaman kalian. Kalau soalnya sama seperti ini. Indonesia memiliki 2 kerajaan bercorak Islam yang berada di Maluku. Raja-raja yang pernah memerintahkan kerajaan tersebut antara lain Zainal Abidin, Tabariji Sultan Hairun, dan Sultan Babullah. Kerajaan ini saling bersaing dalam perdagangan. Apa nama kerajaan tersebut? Sebutkan persekutuan dagang yang dibentuk kedua kerajaan tersebut. Nah, ini jelas jawabannya adalah Ternate dan Tidore. Membentuk Uli 5. Kerajaan Tidore membentuk Uli Siwa. Nah, seperti itu. Nomor 32. Sebutkan peninggalan apa saja dari kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Kita tahu itu seperti prasasti, candi, dan sebagainya. Nah, ini jawabannya. Oke. Ya. Ini 34 ya. 34 atau 33 nih? 33 atau 34 enggak. Nah, sebutkan peninggalan apa saja di kerajaan Hindu dan Buddha. Ini prasasti, candi, dan kitab kuno seperti itu. Lanjut soal berikutnya. Nomor 33. Pak Heru tinggal bersama keluarganya di sebuah daerah yang memiliki ketinggian lebih dari 600 meter di atas permukaan laut. Nah, di daerah bukit. Iklim di daerah tempat tinggal Pak Heru sangat sejuk dan dingin. Jika hujan turun deras, maka Pak Heru dan keluarganya merasa khawatir karena bencana longsor bisa terjadi. Pertanyaannya, berdasarkan cerita tersebut, di manakah Pak Heru tinggal? Apa jenis pekerjaan sesuai dengan Pak Heru? Nah,
Ini jelas Pak Heru itu tinggal di dataran tinggi atau pegunungan. Pekerjaan yang cocok untuk Pak Heru adalah di bidang perkebunan, bukan nelayan. Nah, di cocoknya itu perkebunan. Ya. Nomor 34. Di sekitarmu pasti ada keberagaman agama atau budaya. Bagaimanakah kehidupan di sekitarmu dengan adanya keberagaman tersebut? Ya, jelas ini masyarakat hidup rukun seperti ini. Nah, masyarakat hidup rukun karena saling menghargai, adanya toleransi dengan perbedaan yang ada, misalnya Islam, Kristen, Hindu, Cina, dan sebagainya itu saling berdampingan dan hidup rukun karena saling menghargai, adanya toleransi. Jika ada perbedaan pertikaian itu tidak masalah. Yang penting ada sikap dari toleransi dan dari perbedaan yang ada. Nomor 35 terakhir. Sebutkan 5 makanan khas tradisional di daerah sesuai dengan kreativitas masing-masing. Ini daerahnya masing-masing soalnya seperti ini. Misalnya di daerah Kalimantan Barat, di Kalimantan Timur, Jawa Timur, Jawa Barat, Sulawesi, dan sebagainya. Ini sesuai dengan jawaban kalian. Oke, sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Terima kasih.